jurusan Ekonomi Syariah semester 5 Universitas Yudharta Pasuruan. Oke, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terkait pasar modal syariah yang berada di Indonesia. Yang mana sebelum kita menginjak ke dalam pembahasan terkait pasar modal syariah yang berada di Indonesia, di sini kita wajib mengetahui terkait pengertian pasar modal syariah, dan di sini juga ada terkait fungsi dari pasar modal syariah tersebut. Terkait pasar modal syariah yaitu melengkapi terkait fungsi lembaga keuangan lain dalam sistem keuangan seperti bank komersial, perusahaan, asuransi, dan lembaga lainnya sebagai lembaga intermediasi. Dan di sini juga secara teoritis diasumsikan bahwa bank syariah tidak boleh menawarkan kesempatan investasi dengan imbal hasil dan pokok yang pasti seperti deposito bank berbasis bunga atau surat utang negara. Dan di sini juga ada terkait investasi syariah di sektor keuangan global telah tumbuh secara signifikan lewat pengembangan inovasi produk yang tidak terbatas pada produk berbasis syariah dengan akad jual beli, akad pernyataan modal atau akad sewa, tetapi juga dikembangkan replika produk konvensional seperti instrumen berpendapatan tetap. Dan di sini juga dalam konteks Indonesia secara umum, kegiatan pasar modal syariah itu berbasis juga tidak terlepas dari perkembangan ekonomi keuangan syariah secara umum. Pasar modal syariah berkembang mengikuti perkembangan industri, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Pentingnya manajemen aset dan manajemen likuiditas pada kedua industri ini menimbulkan kebutuhan sumber dana dan produksi investasi yang berbasis syariah, sehingga fenomena ini mendorong berkembangnya kegiatan pasar modal berbasis integrasi produk syariah. Di sini juga terdapat sejumlah pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar modal yang tanpanya suatu pasar modal tidak dapat beroperasi dengan baik, yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu terkait adanya organisasi regulator pasar modal yang bertindak sebagai badan pengawas pasar modal, dan yang kedua yaitu adanya tempat yang memfasilitasi terjadinya transaksi di pasar modal yang disebut dengan bursa efek. Terus yang ketiga adalah adanya perusahaan efek, dan yang keempat adanya para pelaku pasar modal yaitu para investor dan para emitmen. Dan yang terakhir yaitu terkait adanya profesi penunjang pasar modal yang membantu proses transaksi di pasar modal tersebut. Dan ini yang kedua yaitu terkait itu tadi, bahwasannya ada sedikit peran ataupun fungsi dari pasar modal syariah. Dan di sini pasar modal sangat berperan penting, di mana dalam meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan yang vital dalam perekonomian modern. Dan secara teoritis, pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi intermediasi dan fungsi keuangan. Yang dimaksud dengan fungsi intermediasi tersebut yaitu adalah ekonomi pasar modal dijalankan dengan mewujudkan pertemuan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dan untuk yang pengertian yang kedua yaitu terkait pasar modal berperan sarana bagi pandangan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Dan adapun fungsi juga terkait keuangan pasar modal yaitu dilaksanakan dengan memberikan terkait kemungkinan dan kesempatan untuk memperoleh imbalan bagi pemilik dana melalui investasi. Dan di sini juga ada beberapa peranan mendasar pasar modal secara umum bagi perekonomian yang berada di slide ini, yaitu terkait peranan mendasar. Yang pertama yaitu terkait memberikan kesempatan bagi penabung untuk berpartisipasi secara penuh dalam usaha bisnis.
Dan yang kedua yaitu memungkinkan pemegang saham dan obligasi memperoleh likuiditas dengan menjual saham dan obligasi mereka di pasar sekunder. Dan yang ketiga yaitu memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk menghimpun dana eksternal untuk kebutuhan ekspektasi aktivitas ekonomi dan perusahaan mereka. Dan yang terakhir yaitu memberikan terkait kesempatan bagi pengusaha memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dengan aktivitas keuangan. Dan di situ juga ada sedikit yaitu pasar modal yang efisien diharapkan melaksanakan beberapa fungsi sebagai berikut. Yang mana ada 4 fungsi. Yang pertama yaitu menyajikan terkait mobilisasi sumber daya yang mengarah kepada alokasi sumber daya keuangan yang efisien dalam ekonomi. Terus yang kedua yaitu menyediakan likuiditas dalam pasar dengan harga paling murah, yakni berbiaya transaksi paling rendah atau penawaran rendah menyebar pada sekuritas yang diperdagangkan di dalam pasar tersebut. Dan untuk yang ketiga yaitu untuk memastikan transparansi dalam penentuan harga sekuritas dengan menentukan harga premi risiko yang merefleksikan terkait tingkat risiko sekuritas tersebut. Terus yang terakhir yaitu yang keempat terkait menyediakan peluang menyusun portofolio yang diverifikasi dengan baik dan untuk mengurangi level risiko melalui diversifikasi lintas batas geografi dalam waktu. Dan di sini terkait dasar hukum pasar modal syariah yaitu terkait penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumber pada kitab suci Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya dari kedua sumber tersebut, hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan di antara sesama manusia terkait perdagangan. Dan di sini yang terakhir yaitu perkembangan pasar modal syariah di dunia dan di Indonesia. Terkait perkembangan pasar modal syariah yang berada di dunia ini saya jelaskan diterapkan pada industri perbankan, yaitu yang dimaksud diterapkan pada industri perbankan bahwasanya ditandai dengan didirikannya Bank Islam pertama kali di Kairo pada sekitar tahun 1971 dengan nama Nasr Social Bank yang operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil, yaitu bisa disebut juga dengan tanpa riba. Perkembangan bank yang berbasis syariah tersebut ternyata ikut mendorong perkembangan penggunaan prinsip-prinsip syariah di sektor pasar modal. Dan di sini juga ada beberapa negara yang pertama kali mengimplementasikan terkait prinsip syariah di sekitar pasar modal, yaitu ada Yordania dan Pakistan. Karena kedua negara tersebut setelah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah. Terus itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan terkait pasar modal syariah yang berada di Indonesia. Mungkin mulai dari awal apabila ada tutur kata ataupun kesalahan baik disengaja maupun tidak, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.